Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, Bu Rizka akan menjelaskan mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, di aplikasi turunan fungsi trigonometri ini, kita bisa mengingat kembali aplikasi turunan fungsi aljabar pada video yang sudah Bu Rizka upload di YouTube. Nanti linknya ada di description box ya. Kenapa harus mengingat kembali yang aplikasi turunan fungsi aljabar? Karena rumus-rumus di sini sama. Yang membedakan hanya fungsinya. Kalau yang sudah ada di video sebelumnya itu fungsi aljabar, sedangkan yang ada di video ini adalah fungsi trigonometri. Baik, kita langsung masuk ke dalam bahasan yang pertama, yaitu aplikasi turunan pada persamaan garis singgung ya. Di sini aplikasinya, karena rumusnya sama, Bu Rizka akan masuk langsung ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah seperti ini ya. Diketahui Y sama dengan 2 sin X dikurangi 1. Kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Nah, di sini hati-hati ya, ada diminta garis normal juga. Yang perlu diingat hanya garis normal itu tegak lurus dengan garis singgung. Cara menentukannya sama, hanya M-nya nanti. Kita bisa mencari M-nya dulu garis singgung, kemudian M garis normal tinggal tegak lurus. Nah, absisnya juga sudah diketahui di sini, X sama dengan pi per 6 ya. Kita langsung masuk ke dalam penyelesaian. Karena rumus PGS itu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, sedangkan X1 nya sudah diketahui di sini sama dengan pi per 6, maka untuk mencari Y1 tinggal disubstitusikan ke dalam fungsinya. Y sama dengan 2 sin X min 1, X nya diganti pi per 6. Maka di sini sin pi per 6 itu kan sama dengan sin pi per 6 itu sama dengan setengah ya. Oke. Tadi kan sudah diketahui X1, Y1, maka sekarang kita mencari M-nya. Dari sini kita diminta menghitung turunan pertama karena rumus M itu sama dengan Y aksen. Di sini didapat Y aksennya 2 cos X. Kenapa? Karena min 1 turunannya 0 ya. Maka untuk mencari M-nya pi per 6 kita substitusikan ke Y aksen. Ketemunya M-nya sama dengan akar 3. Maka persamaan garis singgungnya ya tinggal kita substitusikan. Y1-nya berapa, M-nya berapa, kemudian X1-nya berapa, maka didapat Y sama dengan akar 3X dikurangi 1 per 6 akar 3 pi ya. Kemudian selanjutnya, karena tadi diminta mencari garis normal, kita cari dulu garis normal. Ingat ya, M-nya karena dia tegak lurus, maka rumusnya itu 1 per M garis singgung, min 1 per M garis singgung. Maka ketemunya min 1 per 3 akar 3. Dari sini, dengan rumus yang sama, menggunakan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Kita tinggal masukkan. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah garis normal ini M-nya saja. Untuk X1, Y1-nya kita gunakan yang sama, yaitu pi per 6,0. Ya, gini. Maka Y-nya min 1 per 3 akar 3X
ditambah 1/18 akar 3pi. Tuh. Kita langsung masuk ke dalam contoh 2. Di sini diketahui kurva Y sama dengan cos kuadrat X ditambah 15 derajat. Oke, ada intervalnya juga. Di sini nanti intervalnya tujuannya untuk apa? Kita lihat dulu soalnya seperti apa. Nah, dari sini kita diminta menentukan persamaan garis singgung atau PGS. Nah, yang tegak lurus. Ya, hati-hati di sini ya. Yang tegak lurus dengan garis lain yaitu 2x dikurangi y ditambah 4 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya gimana? Oke. Karena diketahui persamaan garis singgung ya, tegak lurus dengan 2x dikurangi y tambah 4 sama dengan 0, maka persamaan garis singgungnya sudah diketahui m-nya pasti nanti. Nah, garis H itu kan 2x min y tambah 4. Kita cari M garis H dulu. Caranya pindahkan X ke ruas kanan. Maka M-nya 2. Kenapa? Karena M-nya itu koefisiennya dari X ya. Karena tegak lurus, maka M PGS-nya tinggal min 1/M garis H. Yaitu hasilnya min setengah. Karena M sama dengan Y aksen ya. Kita cari Y aksennya terlebih dahulu. Kalian lihat. Di situ ada pangkatnya ya, jadi 2 turunin dulu, pangkatnya 1, terus turunannya cos itu min sin, makanya itu ditambah min, terus habis itu turunannya x plus 15 derajat sama dengan 1. Di sini ketemunya adalah, ini ada kesalahan ya, harusnya 2-nya nggak ada itu, harusnya ketemunya itu min 2 sin 2 kali x plus 15 ya. Karena apa? Karena 2 sin A cos A sama dengan sin 2A ya. Nah ini x plus 15 derajat dianggap A gitu ya. Maka karena M sama dengan Y aksen, sin 2 kali x plus 15 derajat ya, ini sama dengan min setengah. Maka di sini sin 2 kali x plus 15 derajat sama dengan setengah sin berapa? Sin 30. Kita di sini mengingat cara menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Ingat di matematika peminatan kelas 11. Kenapa? Karena kita tujuannya adalah mencari X ya. Karena tadi M-nya kan udah diketahui, sedangkan persamaan garis singgung kan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu. Nah, ini menentukannya seperti ini, nanti kalian bisa mengingat kembali ya, rumusnya itu kan X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat sama X sama dengan 180 min alfa. Kita bagi 2 dulu ya, kita bagi 2 karena itu kenapa 75, karena 180 min 30 kan 150, dibagi 2 jadi 75. Ini ada kesalahan ya, harusnya 360 bagi 2 kan 180. Terus kenapa hasil akhirnya X sama dengan K kali 180? Karena 15-nya dipindah habis. Kalau yang ini 75 kurangi 15 sama dengan 60. Kita hitung kalau K-nya 0 sama maka X-nya 0. Kalau satunya lagi X-nya 60. Kalau K-nya 1 maka X-nya sama dengan 180. Sedangkan yang ini X-nya sama dengan 240. Nah, di sini karena yang diminta itu 0 sampai 90 derajat ya, maka X yang dimaksud adalah 60 derajat. Nah, kita ketemu nih nilai X-nya. X-nya 60 derajat. Karena X-nya udah ketemu, ya, sini kan M-nya udah ketemu, X1-nya udah ketemu. Kita cari Y1-nya karena kita mencari PGS. Disubstitusikan ke cos kuadrat X plus 15 ya, maka ketemunya cos kuadrat 75 derajat. Kita harus ingat dulu 75 itu bukan sudut istimewa, jadi kita harus mengingat rumus ini karena 75 mau kita ubah jadi cos 30 tambah 45, 30 sebagai A, 45 sebagai B, maka cos 30 kali cos 45 dikurangi sin 30 kali sin 45. Nah, ini kita hitung
Ya, karena sama-sama setengah kali setengah, kan seperempat. Ya, sisanya adalah akar 6 min akar 2. Maka di sini cos kuadrat 75 sama dengan seperempat kali akar 6 min akar 2 dikuadratkan. Hasilnya seperempat dikuadratkan ke 1/16. Nah, ini pakai rumus A min B dikuadratkan. Hasilnya 1/16. 6 tambah 28 dikurangi 4 akar 3. Jadi cos kuadrat 75 4 dikeluarin jadi 2 min akar 3. Ya, hasil akhirnya 1/4 kali 2 min akar 3 atau setengah dikurangi 1/4 akar 3. Maka karena M nya min setengah, X1 nya juga sudah ketemu 60 dan Y1 nya setengah dikurangi 1/4 akar 3, kita masukkan ke dalam rumus. Hasil akhirnya, nah ini dikalikan min setengah X tambah 60, ini pindah ke kanan, jadi Y sama dengan min setengah X ditambah setengah dikurangi 1/4 akar 3 ditambah 60 derajat. Oke, selanjutnya adalah fungsi naik dan fungsi turun ya. Kita rumusnya sama ya dengan turunan fungsi aljabar ya. Naik jika f aksen X lebih dari 0, turun jika f aksen X kurang dari 0. Kita langsung masuk ke contoh. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fx sin kuadrat X pada 0,360 derajat ya, 0 sampai 360 derajat ya di sini ya. Ini interval ya. Karena pakai kurung siku itu sama aja maknanya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke. Kita cari penyelesaiannya. Di sini karena fx itu sin kuadrat X, maka f aksen X ya. Kalian ingat konsepnya yang ke video selanjutnya, video yang kemarin sudah Bu Rizka share. Pertama, kita cari titik stasionernya dulu dengan cara f aksen X sama dengan 0. Maka sin 2x sama dengan 0, sin 0 itu ya 0 kan. Dari sini kita menggunakan rumus yang tadi mencari himpunan penyelesaian, ya 2x sama dengan 0 plus k kali 360 derajat, satunya lagi, nah ini langsung kita bagi 2, maka x nya sama dengan 180k, satunya lagi 2x sama dengan 180 min 0 kali k kali 360 ya. Dari sini kita cari, kita masukkan nilai x nya. Kalau k nya 0, x nya 0, satunya lagi x nya 90. Kalau k nya 1, x nya 180, satunya lagi 270. Nah, satu lagi kalau k nya 2, x nya sama dengan 360, satunya lagi adalah 450. Ini tidak memenuhi karena yang diminta 0 sampai 360 derajat saja ya. Maka kita masuk ke dalam garis bilangan, kita masukkan semua, khusus 0 dan 360 dia tertutup karena kurungnya siku di situ, yang lain harus terbuka. Ya. Kemudian kita ambil satu titik untuk disubstitusikan ke dalam turunannya. Kita ambil 45. Kita cari daerahnya positif negatif karena apa, kita mau cari yang lebih dari 0 sama kurang dari 0.
Maka kalau kita cari kita ambil 45, sin 2x nilainya 1. 1 itu kan positif ya. Kita masukkan ke dalam fungsi, ke dalam garis bilangan, positif, negatif, negatif. Maka fungsinya naik pada 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 90. Naiknya yang plus ya. Kemudian turunnya yang min. Dari 90 sampai 180 sama 270 sampai 360. Nah, lanjut kita masuk ke dalam nilai maksimum dan minimum. Ini udah ada contoh soal langsung ya. Kalian cermati contoh soalnya, ada trapesium sama kaki, sudah ada gambarnya juga. Sini kita langsung masuk ke dalam penyelesaian. Nah, perhatikan dulu segitiga ADP. Kenapa kalau kita minta perhatikan segitiga ADP? Karena mencari luas trapesium itu harus jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 atau setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Kita butuh nyari DP dari perbandingan trigonometri sin theta sama dengan depan per miring ya, maka DP ketemu 2 sin theta. Kemudian kita cari AP ya. Kenapa? Karena untuk mencari nilai AB kita butuh AP tambah PQ tambah QB ya. AP sama dengan AD kali cos theta, jadi 2 cos theta. Dari sini karena dia trapesiumnya sama kaki, maka DP sama dengan CQ, kemudian AP itu sama dengan PQ gitu ya. Selanjutnya kita mau buktikan kan luasnya itu sesuai soal, maka kita masukkan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jumlah sisi sejajar kan otomatis AP 2 cos theta ditambah PQ tambah 2 ditambah QB atau BQ 2 tambah CD 2 dikali tingginya 2 sin theta. Setengah kali 2 tuh hilang, kan hasilnya 4 cos theta ditambah 4 kali sin theta. 4-nya dikeluarin, terus sinnya taruh depan. Nah, 1 plus cos theta atau cos theta plus 1 itu sama aja ya. Jadi di sini terbukti luasnya sudah betul. Lanjut. Kita mencari luas maksimum atau minimumnya. Dari sini otomatis kita cari stasionernya. Maka F aksen theta sama dengan 0. F theta-nya kan tadi 4 kali sin theta kali 1 plus cos theta. Maka untuk mencari F aksen, nah ini kita misalkan U kali V. Maka kita cari U aksennya sama dengan cos theta, V aksennya sama dengan min sin theta. Maka F aksen theta, 4-nya dikeluarin dulu ya. Kita cari turunannya yang di sin kali 1 plus cos theta. U aksen V ditambah U V aksen. Nah, di sini ketemunya 4 kali cos theta, kita kalikan dulu biar peluangnya hilang, tambah cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Nah, ini tetap yang sin kita ubah. Nah, kita harus ingat ya rumus identitas sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Maka sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Kita kalikan ya, dan dijumlah. Di situ 2 cos kuadrat theta
plus cos theta ya, harusnya plus cos theta itu sama dengan min 1. Maka f aksen theta sama dengan 0, kita masukkan. Kita bagi 4, terus kita faktorkan. Ketemunya ini 2 cos theta min 1 kali cos theta plus 1. Kalau kalian bingung, jadiin x2 aja. Ini kan sama aja 2x kuadrat tambah x min 1. Nah, kita sama dengan 0, kita cari tetanya kan di sini kan. Theta sama dengan setengah. Maka theta yang nilainya setengah berapa ya? 60, kalau enggak di kuadran 4 ya, 300. So, kita jadikan radian, pi per 3 sama 5 pi per 3. Satunya lagi. Ini tadi langsung ya nulisnya, saya ulangi. Cos theta sama dengan min 1, tetanya otomatis ketemunya 180 derajat atau pi. Karena yang diminta adalah sudutnya lancip. Ya. Maka tetanya di sini yang diambil adalah pi per 3 yang 60 derajat. Setelah ketemu nilai theta, gimana sih caranya menentukan dia itu kalau di tetanya pi per 3 maksimum atau minimum ya? Kita gunakan turunan kedua aja biar enggak bingung. Jadi untuk menentukan maksimum minimum dengan turunan kedua, kalau kurang dari 0 itu justru dia maksimum. Jadi nanti tetanya itu disubstitusikan ya ke turunan keduanya. Kalau hasilnya kurang dari atau negatif itu maksimum, kalau hasilnya lebih dari malah minimum, kebalikan. Jadi kita hitung dulu nih, karena f aksen tetanya segini, maka f double aksennya, tempatnya tulis lagi ya. Kita cari turunannya. Nah, turunannya min 1, 0 ya. Kita kalikan, terus sinusnya itu dikeluarkan. Nah, min sin itu dikeluarkan, jadi seperti ini. Maka kita dapat tetanya kan pi per 3 tadi, disubstitusi ke f double aksen theta. Maka dimasukkan nih, min 4 kali sin pi per 3 dikali 4 cos theta, 4 cos pi per 3 ditambah 1, ketemunya min 4 kali setengah akar 3, terus 4 kali setengah tambah 1. Nah, yang di luar itu min, yang di dalam kurung plus, maka hasilnya kan min kan. Nah, min itu kurang dari 0, maka dia maksimum. Jadi di sini ketemunya itu luas maksimum di pi per 3 itu. Nah, terus luas maksimumnya berapa? Tinggal disubstitusikan ke dalam f theta. Nah, maka f pi per 3 4 sin pi per 3 1 plus cos pi per 3. Maka ketemunya sama dengan 4 kali setengah akar 3, 1 kali setengah, 1 tambah setengah. 4 kali setengah akar 3, 1 tambah setengah 3 per 2. Kita coret, ketemunya 3 akar 3. Maka luas maksimum dari trapesium ABCD 3 akar 3 cm persegi. Lanjut, mengenai kecekungan fungsi. Nah, mungkin kalau yang bagian ini Burska belum pernah jelaskan di video sebelumnya. Jadi kita menggunakan ujinya turunan kedua.
Tapi secara konsep sebenarnya hampir sama kayak fungsi naik dan fungsi turun. Kalau fungsi naik dan fungsi turun menentukannya batas titiknya dengan titik stasioner. F aksen X sama dengan 0, di sini pakai titik belok F double aksen X sama dengan 0. Habis itu tentukan intervalnya. Tentukan plus minusnya. Nah, kalau lebih dari itu cekung ke atas, kalau kurang dari itu cekung ke bawah. Jadi hampir sama ya. Kalau di fungsi naik fungsi turun kan F aksen X lebih dari 0 naik, F aksen X kurang dari 0 turun. Kalau ini double aksen itu ke atas, kalau kurang itu ke bawah. Ya, kita langsung masuk ke contoh. Nah, di sini tentukan interval cekung ke atas dan ke bawah dari fungsi fx ini. Lanjut, langsung masuk ke penyelesaiannya. Kalau fx-nya x tambah sin 2x, maka turunannya itu 1 plus cos 2x plus 2 kali 2. Ya. Turunan keduanya 2 kali cos turunannya min sin, 2x turunannya 2. Ya, maka min 4 sin 2x. Kita cari titik belok f double aksen x sama dengan 0. Min 4 sin 2x sama dengan 0 bagi min 4, maka sin 2x sama dengan 0. Sin 2x sama dengan sin 0. Sama kayak tadi ya, mencari himpunan penyelesaian dengan rumus yang sama. Karena ini sama persis. Tadi kita cari sin 2x di contoh sebelumnya, ini juga sin 2x. Dimulai dari K sama dengan 0, K sama dengan 1, kemudian K sama dengan 2. Ya, di sini sudah ada yang tidak memenuhi, jadi masuk K sama dengan 3-nya tidak perlu. Oke, habis itu apa? Uji titik. Ya, sama seperti di fungsi naik fungsi turun, kita cari daerah positif dan negatif, masukkan ke dalam garis bilangan. Maka karena f double aksen x-nya min 4 sin 2x, kita masukkan. Jadi ketemunya kan antara 0 sampai 360 derajat ya. Kita masukkan 90, 180 dan 270 nya sama. Gunakan nih, masukkan min 4 kali sin 90, 2x 2 kali 45 90 ya, min plus. Oke, tinggal kita simpulkan cekung ke atas dan cekung ke bawahnya. Atas yang positif, ke bawah yang negatif. Ya, kemudian satu lagi cekung ke bawah pada 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 90 atau 180 derajat kurang dari x kurang dari 270. Baik, nah sudah selesai video penjelasannya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.